kabar? Kembali Anda menyaksikan Dunia Kita Produksi VOA yang kali ini kami bawakan dari kawasan Arlington di negara bagian Virginia. Saya Aryatna Budianto. Dan saya Virginia Gunawan. Nah pemirsa, senang sekali kali ini kita punya berbagai cerita ya Nak ya. Betul. Tentang diaspora, imigran, juga para pengungsi yang datang ke Amerika Serikat. Betul. Bagaimana usaha mereka dan bagaimana mereka berjuang di tanah Amerika. Betul. Nah tapi sebelumnya kita juga mau membahas tentang bagaimana pengaruh Omikron ya terhadap warga di Amerika Serikat saat ini, bahwa ini berdampak kepada kesehatan mental, Jin. Benar sekali. Tentunya ini akan membuat orang semakin stres ya, Nak ya. Itu dia. Ya. Tapi ngomong-ngomong soal stres, ini ada sebuah kegiatan yang cukup unik dilakukan di airport, di bandara, yaitu membawa anjing peliharaan ke airport supaya orang-orang di situ nggak stres. Bukan hanya kesehatan fisik terancam atau terhempas selama pandemi, kesehatan mental juga. Jurnal Kesehatan The Lancet mencatat jumlah penderita gangguan depresi serius di seluruh dunia naik 28% pada 2020. Berhentinya interaksi sosial di sekolah dan tempat usaha dan ketakutan terhadap virus sendiri berada di balik lonjakan ini. Margaret yang berusia 87 tahun misalnya, lebih banyak di rumah bersama suaminya usia 92. There are days when I'm really sad, but I don't know whether it's the COVID that makes me sad or the other things going on that were going on anyway. For us, when you know you don't have that many years left, it's a lost year. Karena terisolasi dan paling rentan kena COVID parah, warga lansia beresiko terkena depresi. Tapi ahli kesehatan mental mengatakan justru kaum muda yang lebih sering mengaku depresi. Apakah memang kaum muda lebih terdampak atau apakah mereka lebih terbuka soal kesehatan mental? I think in this country, certainly stigma has really changed in the last 20 years, and certainly with our younger population, they're talking about anxiety and depression a lot, whereas people, in my generation and older didn't talk about it so much. Eva, usia 22 tahun misalnya, mengaku rasa isolasi karena kuliah beralih daring membuatnya lebih cemas dan depresi. Being unable to connect with large groups of people in the way that, humans are used to. It was really hard just to wake up, being asleep was my favorite thing about the day because I didn't have to be awake and be thinking and wanting to be with people but not being able to. Adiknya usia 14 tahun mengalami hal serupa. It's important for kids to always be around each other, just that sheer isolation which really made it difficult to kind of cope with all the other things when you're not getting just basic needs met by talking to other people. Analis menilai perlu waktu untuk mengatasi dampak COVID terhadap kesehatan mental. People have lost a lot in this last year and a half, it'll be 2 years, and they're going to have to put their lives back together, and I think it's going to take a while. Menurut pantauan Asosiasi Psikologi Amerika, jumlah warga yang menjalani perawatan untuk kesehatan mental melonjak sedikitnya 10% selama pandemi. Demikian laporan tim VOA. Di tengah kesibukan Bandara Los Angeles International, terlihat beberapa pekerja berkaki empat. Sergio, Klaus, dan Monty adalah anjing terapis. We laugh with you, buddy. Pecinta dan penyelamat hewan Heidi Hubner memulai Pets Unstressing Passengers atau PUP tahun 2013. Selama 9 tahun, ratusan relawan dan anjing PUP telah membantu para penumpang dan pengunjung bandara melepas stres. You just don't really know what to expect when you're coming to travel. So when we have the therapy dogs here, it's just that warm and friendly, I can breathe and just feel happy. Pengunjung tentu menyambut gembira. Oh, it's such a good idea because we're on the plane and tired and moody, and then we get off and get to see dogs. I love dogs. It always makes me happy, so I definitely believe into that. Yeah. The few of us that get delayed flights, any entertainment is wonderful, and pets make everybody smile. Dan yang senang bukan hanya penumpang atau pengunjung, tapi juga pegawai airport dan maskapai. Want to smell my dogs? Yeah. I love it. It distresses everybody. They really do. They bring comfort. I wish it can be parked by my desk all day. He's so cute. Ini pun membuat para relawan bahagia. Di saat pandemi yang membebani banyak orang,
bisa membuat orang tersenyum sangat berarti. It's usually, oh my God, I can pet him? It says pet me, is that real? Yeah, it's real. Come pet him, come say hi. It means a lot to be able to get somebody to relax a little and feel a little happier. You know, even if we can just make a difference a little bit in their day, that's wonderful. It's my joy. It's my favorite thing I do in my life, really, because my dog can provide, comfort for other people. Menurut para pemilik, anjing mereka langsung semangat saat melihat relawan berbaju merah datang menjemput. Siapapun bisa menjadi relawan pup dan berbagi kebahagiaan dengan banyak orang di bandara. Dari Los Angeles, California, VOA. Nah, kita mengajak pemirsa untuk lihat beberapa cerita-cerita tentang imigran di Amerika Serikat. Iya. Nanti kita juga mau masuk ke dalam coffee shop dan menunjukkan ke pemirsa seperti apa sih kegiatan di Amerika selama ini. Betul. Tapi setelah yang satu ini tetap di Dunia Kita. masih dalam VOA Dunia Kita dan saat ini kami berada di dalam Calbee Social House, salah satu coffee shop yang ada di Arlington, Virginia. Nah, memang Amerika itu sering disebut sebagai land of opportunity. Ya. Ini salah satu cerita yang sekarang lagi berkembang atau yang sering kita dengar di Amerika Serikat itu juga adalah para pengungsi yang datang dari Afghanistan. Iya, nah para pengungsi ini nih punya status yang khusus. Mereka jumlahnya banyak sekali sehingga sekarang di beberapa tempat yang menampung para pengungsi ini ada yang namanya shortage atau kekurangan tempat tinggal pengungsian mereka ya saat ini. Nah, namun ada beberapa inisiatif yang mengusahakan agar mereka itu punya kemampuan, punya skill, keterampilan untuk belajar menjahit, Nak. Nah, kita tonton liputannya pemirsa. Sekitar 10.000 pengungsi dari Afghanistan yang tiba di Amerika Serikat tinggal di rumah singgah di pangkalan militer Fort McCoy, Wisconsin. Sekitar 900 di antaranya akan menetap di 6 kota seperti Milwaukee dan Madison. Hanan Refugee Relief Group merupakan salah satu LSM yang bekerja dengan lembaga-lembaga yang mencarikan tempat tinggal permanen. Situasi transmigrasi masif ini menimbulkan tantangan tersendiri. So it's not the normal program that is used for refugee resettlement. And so that's been, a strain, I think, on not just, community organizations that work with, but also really the resettlement agencies, across the board. Bukan hanya soal mencari tempat tinggal layak, para pengungsi ini punya status berbeda dari pendatang suaka sehingga tidak punya akses ke berbagai hal. Ada pula sejumlah tantangan lain yang menghambat relokasi di Milwaukee dan Madison. The vast majority of them have the title of parolee, which means that after they've been here about a year, they have to actually ask for asylum. And the asylum process is really a horrendous process. It's a very difficult process. LSM Jewish Social Services di Madison bersiap menerima 75 pengungsi. They don't have any of those things that landlords typically do require and ask about on application. We don't sign leases for people. We help them to sign their own leases. So that requires landlords to be flexible in that way. Kendala lain adalah mencari properti yang harganya terjangkau. Milwaukee is a city that has a shortage of housing, especially affordable housing. A lot of the families coming in are very large families. Meaning that they may need something more than a 3-bedroom. There's a limited amount of 3 bedrooms, limited amount of houses within an affordable price range. So what we're doing this time around is that we are securing apartments, any apartment that we can, and we're securing it ahead of time to be able to place people in when they do arrive rather quickly. That presents a financial challenge for our agencies. Sejumlah perusahaan rental swasta seperti Airbnb mencoba membantu dengan menghubungkan lembaga-lembaga ini ke perorangan yang bisa menyewakan dengan murah. Dari Milwaukee, Wisconsin, VOA. Sort of top and also with the triangle neck. Nurain kan selalu punya keinginan kuat untuk menjahit dan merancang baju.
in sophomore year, I took a fashion merchandising course through my high school, and then I followed that up with a fashion construction course at the School of the Art Institute, and that really got me motivated to delve into fashion more. Ia memutuskan untuk menyalurkan keinginannya itu dengan mendirikan perusahaan baju All Sorts tahun 2019. Usaha nirlaba di Chicago ini mengajarkan pengungsi perempuan bagaimana menjahit. At All Sorts, our mission is to help refugee women obtain a sustainable income to support their family. And we do that by training them to be seamstresses. All Sorts bekerjasama dengan IGNA Relief Refugees Resource Center di Chicago untuk mengadakan kursus menjahit bagi pengungsi setiap minggu. Mereka membuat barang-barang keperluan rumah tangga seperti lap, taplak meja, celemek, tatakan piring, dan juga baju. All Sorts membeli karya mereka kemudian menjual ke pasar rakyat, toko online Etsy, dan website perusahaan. Hasil penjualan diinvestasikan kembali ke dalam program pelatihan menjahit. Beberapa dari perempuan ini menerima pesanan dan kerja dari rumah setelah mereka selesai mengikuti program. IGNA Relief juga membantu para perempuan ini menemukan pekerjaan penuh waktu di perusahaan-perusahaan yang memerlukan penjahit. I connect them with that organization, send them to interviews, and luckily few of our graduates were able to work there. So it's a win-win situation for everyone, I guess, because it gives me so much pleasure to see our women flourishing. Banyak peserta program mendapat penghasilan pertama kalinya dalam hidup mereka. Badea Adeli datang ke Amerika dari Maroko tahun 2018 dan mengambil kursus menjahit tahun lalu. Kematian suaminya membuatnya harus menghidupi 3 anaknya sendirian. Sekarang ia bekerja di organisasi layanan sosial, menjahit baju seragam juru masak. Are you happy that you took this class? Yeah, it's very happy. Ada 6 peserta kursus menjahit saat ini. Yeah, good program. I like it. And I think it definitely builds some confidence in them. Beberapa pengungsi perempuan Afghanistan mencari bantuan karena semakin banyak dari mereka datang ke Amerika setelah Taliban mengambil alih kekuasaan. Kasmin menduga akan semakin banyak perempuan Afghanistan ikut program menjahit di bulan-bulan mendatang. Dari Chicago, tim VOA. Nah, pemirsa, habis ini kita mau melihat cerita-cerita soal diaspora Indonesia yang kebetulan Nina sudah berhasil di Amerika Serikat. Oke. Dan mana-mana pemirsa tetap di Dunia kita. Masih kami bawakan dari Caldis Social House di Arlington, Virginia. Sekarang kita beralih ya, karena ini adalah para imigran atau diaspora Indonesia sebetulnya yang sudah cukup established, cukup lama tinggal di sini. Seorang diaspora yang mencoba untuk mempromosikan wewangian Indonesia. Wewangian khas Indonesia. Ya, tapi caranya itu lewat menjual sabun, Mbak. Lucu banget. Nah, selanjutnya kita juga akan mengajak Anda berkenalan dengan seorang diaspora Indonesia yang memilih pekerjaan cukup unik nih. Nah, diaspora ini berprofesi sebagai chiropractor. Kita kenalan yuk. Ini kita namanya Gemstone Soap. Ini untuk warna hijau ini pandan. Terus untuk warna merahnya bagian sini itu kita pakai lemongrass. Memperkenalkan Indonesia melalui sabun. Itulah yang dilakukan Siani Wulandari, diaspora Indonesia di Seattle, negara bagian Washington. Harum daun pandan, sereh, bunga melati, mawar dan cendana khas Indonesia yang membedakan Lunaraya, sabun buatan tangan yang diproduksi Siani. Sebenarnya nama Lunaraya itu dari nama belakang saya, Wulandari. Wulan kan bulan. Wulandari itu full moon kan, bulan purnama. Luna itu bulan, raya kan artinya kayak great, besar gitu. Jadi sama artinya. Walaupun bisnis sabun mandi baru dirintis Siani sejak pandemi, tapi ia sudah tak asing dengan bisnis ini. Tapi kenapa saya ambil sabun? Keluarga saya itu di Indonesia pabrik sabun dari kakek saya. Dari tahun 1950-an. Untuk Lunaraya, selain memakai bahan-bahan alami dengan kemasan yang dapat didaur ulang, Siani juga memberi sentuhan seni pada produknya. Jadi nggak kelihatan cuman kayak sabun biasa, kita juga ada teksturnya, jadi lebih dari cuma sekedar sabun. Ia juga memperkenalkan konsep mandi bunga kepada publik Amerika melalui produk bath salt.
Untuk saat ini, produk Lunaraya dijual daring di pasar kaget serta festival-festival di Seattle, rata-rata $10 atau sekitar Rp145.000. Pertama kali saya lihat Lunaraya, saya tertarik dengan crystal soaps-nya karena ada bentuk-bentuk yang sangat unik sama warna dan bau yang luar biasa. Nggak bikin kulit kering, lembuti kulit, juga bikin mandi terasa lebih mewah. Siani yang menjalankan bisnis ini hanya dibantu suaminya, merasa sabun buatannya banyak dihargai di pasar Amerika. Nggak melulu kayak, oh sabun itu hanya untuk mandi. Pakai sabun apa aja bisa, cari yang murah atau apa, enggak. Mereka benar-benar appreciate, oh ini benar-benar dibikin dengan... bikinnya sepenuh hati dengan bahan yang baik. Konsep yang dikembangkan Siani di Amerika kini mendorong keluarganya di Indonesia untuk menerapkan hal serupa. Dari Washington DC, Dania Iman, Nia Iman Santoso, VOA. Beragam profesi dijalani diaspora Indonesia di Amerika. Di antaranya menjadi seorang profesional di bidang kesehatan. Salah satunya adalah... Nama aku Dr. Rumedi. Aku praktik chiropractic di Washington DC for 1 tahun, dan aku practice di San Francisco, California 2 tahun. Dr. Silver Ray Rumedi lulus dari Universitas Towson dengan gelar sarjana jurusan Exercise Science dan Kinesiologi, kemudian memperoleh gelar Doctor of Chiropractic dari Life Chiropractic College West di California pada tahun 2019. So, sekolah 4 tahun. 2 tahun ini basic science sama anatomy, terus 2 tahun lagi clinical, working with patients, sama understanding the human body. Sejak tahun 2020 yang lalu, Dr. Ray mengelola klinik yang didirikannya bernama Sound Chiropractic. So, biasanya chiropractic or patient yang ke chiropractic, ini dia sakit belakang atau sakit di leher atau sometimes ini ada pusing or headache. Biasanya ini kalau chiropractic kalau ini kejepit nerve-nya, ini bisa causing pain. Aku sendiri bisa find mana yang misalignment-nya, yang kejepit, terus realign it biar nervous system-nya bisa fungsi lebih baik. Raj Kaluru sudah 3 bulan menjadi pasien Ray. So I've had a lot of sports injuries from when I was younger, plus working from home, I've had a lot of neck and back pain. So he's been able to address all of that. That's telling me that you have something here. So go ahead and face this way, same thing. Pandemi COVID-19 yang masih terjadi, terlebih dengan munculnya varian baru yang sangat cepat tingkat penularannya, memberikan tantangan tersendiri bagi Ray. Banyak orang nggak mau keluar dari rumah ya. So trying to educate patients or potential patients, telling them that ini is paling penting, chiropractic paling penting buat their health. Raise awareness in social media, Facebook, Instagram. Selain melalui edukasi, pendekatan secara personal juga dilakukan Ray terhadap pasiennya. Most chiropractors just do like a generic adjustment. They don't really ask you questions. Dr. Ray, he really takes his time with each patient. Sebagai pelengkap, Ray juga memberikan pelayanan terapi Beckham bagi para pasiennya. Chiropractic adalah metode kesehatan yang menangani otot, persendian, saraf, dan sistem pergerakan pada tubuh manusia, terutama yang terkait dengan tulang belakang. Sekarang giliran saya nih, ngerasa memang suka mulai pegel-pegel, postur juga kayak gimana ya? Kayak nggak enak, mungkin jangan-jangan ada yang miring, ada yang salah nih. Dari Vienna, Virginia, saya Irfan Isan, Alam Burhanan, dan Ronan Zakaria, VOA. Kalau misalnya mau nonton Dunia Kita atau program VOA yang lainnya, langsung aja kunjungi situs kami www.voaindonesia.com atau nonton di channel YouTube kami VOA Indonesia. Dan kami tunggu Anda untuk menjadi sahabat kami di sosial media, ada Twitter, Facebook, Instagram dengan kata kunci @VOA Indonesia. Kalau Anda punya pertanyaan, bisa langsung dikirim di DM ke akun-akun tersebut. Nanti kami akan mencoba untuk membalasnya, dan kalau misalnya beruntung bisa dapat souvenir dari kami kasih souvenir dari VOA. Kalau gitu kami undur diri dulu dari Arlington, Virginia. Saya Aryatna Budianto. Dan saya Virginia Gunawan. Sampai ketemu lagi minggu depan pemirsa. Stay safe and stay healthy. Sekarang mau makan dulu ya.